wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan kelanjutan dari materi rotasi, yaitu komposisi rotasi. Perkenalkan, nama saya Robiatul dan teman-teman kelompok saya yaitu Fairuz Iftinan, Arini Hasni, Dwi Apriliana, Niken Meningrum, dan Tia Humaira. Dengan teorema 5.10, komposisi dua rotasi dengan pusat pada titik yang sama merupakan rotasi dengan pusat yang sama pula. Titik A pada bidang Euclid V dengan sudut min 180 derajat kurang dari Pi1 kurang dari 180 derajat dan min 180 derajat kurang dari Pi2 kurang dari 180 derajat rho A Pi1 dan rho A Pi2. Rho A Pi1 sama dengan Pt komposisi Ps dengan A sama dengan T irisan S dan sudut dari S ke T adalah setengah Pi1 dan rho A Pi2 sama dengan Pm komposisi Pt dengan A sama dengan M irisan S dan sudut dari T ke M adalah setengah Pi2. Dengan demikian, sudut dari S ke M adalah setengah Pi1 ditambah Pi2. Rho A Pi1 komposisi rho A Pi2 sama dengan Pm komposisi Pt dan Pt komposisi Ps. Kemudian kita keluarkan Pm dan Ps-nya, sehingga di dalam kurung hanya tersisa Pt komposisi Pt. Selanjutnya, Pt komposisi Pt kita ubah dengan epsilon, sehingga Pm komposisi epsilon komposisi Ps sama dengan Pm komposisi Ps sama dengan rho setengah Pi1 ditambah Pi2 sama dengan rho A Pi dengan V sama dengan setengah Pi1 ditambah Pi2. Selanjutnya ada teorema 5.11 bila Pi1 dan Pi2 maka terdapat hubungan berikut ini. Yang pertama, jika 0 derajat kurang dari mutlak Pi1 plus Pi2 kurang dari 180 derajat, maka Pi sama dengan Pi1 ditambah Pi2. 2. Jika mutlak Pi1 tambah mutlak Pi2 sama dengan 180 derajat, maka OAV suatu setengah putaran. Yang ketiga, jika V1 ditambah V2 selanjutnya V1 ditambah V2 lebih dari 180 derajat. Tetapi Anda mengetahui dari definisi 5.5 bahwa V1 ditambah V2 kurang dari 360 derajat. Artinya didapat. Nah, jadi kita bisa dapetin dengan cara begini buktinya. 180 derajat kurang dari V1 ditambah V2 kurang dari 360 derajat. Jadi 180 derajat dikurang 360 derajat kurang dari V1 ditambah V2 dikurang 360 derajat kurang dari 360 derajat dikurang 360 derajat. Jadi kan 360 dikurang 180 jadinya min 180 derajat kurang dari V1 ditambah V2 min 360 derajat kurang dari 0 derajat. Kenapa 0 derajat? Karena 360 dikurang 360 jadinya 0. Nah, terus selanjutnya
minus 180 derajat kurang dari V1 ditambah V2 kurang 360 derajat kurang dari 180 derajat. Karena terus V minus 180 derajat kurang dari V kurang dari 180 derajat. Sehingga syarat definisi 5.5 terpenuhi dengan V sama dengan V1 ditambah V2 kurang 360 derajat. Yang selanjutnya bukti nomor 4 itu V1 ditambah V2 kurang dari min 180 derajat. Tetapi Anda mengetahui dari definisi 5.5 bahwa V1 ditambah V2 lebih dari min 360 derajat. Akibatnya didapat. Ini akhirnya kita dapat dari sini. Caranya itu min 360 derajat kurang dari V1 ditambah V2 kurang dari minus 180 derajat. Maaf. Min 360 derajat ditambah 360 derajat kurang dari V1 ditambah V2 ditambah 360 derajat kurang dari min 180 derajat ditambah 360 derajat. Jadi 360 derajat ditambah min 360 derajat ditambah 360 derajat jadinya 0 derajat kurang dari V1 ditambah V2 ditambah 360 derajat kurang dari 180 derajat. Min 180 derajat kurang dari V1 ditambah V2 ditambah 360 derajat kurang dari 180 derajat. Jadi minus 180 derajat kurang dari V kurang dari 180 derajat. Jadi V memenuhi syarat dari definisi 5.5 dengan V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah 360 derajat. Selanjutnya yang terakhir, V1 ditambah V2 sama dengan 0 derajat. Maka V2 sama dengan 0 derajat dikurang V1 sama dengan min V1. Sehingga rho AV sama dengan rho AV1 dikali rho AV2 sama dengan rho A V1 dikurang V2 sama dengan rho A V1 dikurang V2 sama dengan 0 derajat 0. Anda mengetahui bahwa adalah rho A0 rotasi identitas. Jadi rho A0 suatu transformasi identitas. Selanjutnya dibahas sama teman saya. Selanjutnya, teorema 5.12. Himpunan yang terdiri dari semua rotasi dengan pusat yang sama membentuk sistem matematika grup terhadap operasi komposisi. Bukti. Himpunan semua transformasi T membentuk grup terhadap operasi komposisi transformasi. Karena setiap rotasi merupakan transformasi. Apabila R himpunan semua rotasi dengan pusat yang sama, maka R bagian T. Berdasarkan teorema 5.10, operasi komposisi tertutup pada R dan berdasarkan teorema 5.9, apabila pemetaan A mu elemen R, maka pemetaan A mu aksen sama dengan pemetaan A mu elemen R. Karena R tertutup terhadap operasi komposisi dan setiap pemetaan A mu elemen R mengakibatkan pemetaan A mu aksen elemen R.
berdasarkan teorema pada struktur aljabar tentang subgrup, maka P merupakan subgrup dari grup transformasi T-B. Jadi P adalah grup. Selanjutnya, teorema 5.13. Komposisi dua rotasi dengan pusat pada titik berbeda adalah sebuah rotasi atau sebuah translasi. Bukti: ambil dua rotasi sebarang pemetaan A μ1 dan pemetaan B μ2. A tidak sama dengan B. Tarik garis S sama dengan garis AB. Ambil garis L, S, T sehingga S dan T sama dengan A. L dan S sama dengan B. Dan sudut dari T ke S adalah setengah μ1. Dan sudut dari S ke L adalah setengah μ2. Maka pemetaan A μ1 sama dengan μS dot μT. Dan pemetaan B μ2 sama dengan μT dot μS. Sehingga pemetaan B μ2 dot pemetaan A μ1 sama dengan μ1 dot μS dikali dot μS dot μT. Sehingga sama dengan μ1 dot dikali μS dot μS dot μT. Sehingga μ1 dot elemen μT sama dengan μ1 dot μT. Selanjutnya, contoh 5.7. Diberikan dua titik A dan B, A tidak sama dengan B pada bidang phi, P1 sama dengan 60 derajat dan P2 sama dengan 60 derajat. Lukis titik C sehingga rho B P2 komposisi rho A P1 sama dengan rho C P. Kemudian tentukan sudut P. Penyelesaian. Ambil garis S sama dengan AB, buat garis T melalui A sehingga sudut dari T ke S adalah 30 derajat sama dengan setengah P1. Lalu buat garis L melalui B sehingga sudut dari S ke L adalah 30 derajat sama dengan setengah P2. Titik C merupakan irisan antara garis T dan L. Rho B P2 komposisi rho A P1 sama dengan μ1 komposisi nu S komposisi nu S komposisi nu T sama dengan μ1 komposisi nu T. Maka sudut setengah Pi adalah ukuran sudut dari T ke L, yaitu 30 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi itu dikali 2, setengah Pi sama dengan 60 itu dikali 2. Jadinya Pi sama dengan 120 derajat sama dengan Pi1 ditambah Pi2. Selanjutnya, contoh 5.8. Diberikan dua titik A dan B, P1 sama dengan 60 derajat, P2 sama dengan min 90 derajat. Lukis titik C sehingga rho CP sama dengan rho B 60 derajat, komposisi rho A, min 90 derajat. Kemudian tentukan P. Penyelesaian. Ambil garis S sama dengan AB, buat garis T melalui A sehingga sudut dari T ke S adalah min 45 derajat sama dengan setengah P2. Lalu buat garis L melalui B sehingga sudut dari S ke L adalah 30 derajat sama dengan setengah P1. Titik C merupakan titik potong dari L dan T. Kemudian setengah P sama dengan min 180 derajat dikurang 135 derajat ditambah 30 derajat sama dengan min 15 derajat. Jadi setengah Pi sama dengan min 15 derajat. Ruas kiri dan ruas kanan dikali 2. Jadinya Pi sama dengan min 30 derajat sama dengan min 90 derajat ditambah 60 derajat sama dengan P2 plus P1. Selanjutnya, di sini ada contoh 5.9. Soalnya diberikan dua titik A dan titik B, di mana titik A tidak sama dengan titik B. Dan diketahui
V1 sama dengan 120 derajat dan V2 nya 90 derajat. Tentukan titik C dan V sehingga rho B V2 komposisi dari rho A V1. Ini salah ya teman-teman, C ini seharusnya A, salah ketik, sama dengan rho C V. Penyelesaiannya kita bisa lihat gambar di samping. Ambil garis S sama dengan kita bikin dari titik A dan titik B sehingga menjadi garis S, lalu buat garis T melalui titik A sehingga sudut dari garis T ke garis S adalah 60 derajat atau sama dengan setengah V1, dan garis L melalui titik B sehingga sudut dari garis CS ke garis L adalah 45 derajat atau sama dengan setengah V2. Maka titik C merupakan titik potong dari garis T dan garis L. Setengah V sama dengan min 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah 45 derajat sama dengan min 75 derajat, sehingga V sama dengan min 150 derajat. Lalu V1 ditambah V2 dikurang 360 derajat sama dengan 120 derajat ditambah 90 derajat dikurang 360 derajat, hasilnya min 150 derajat. Jadi V sama dengan V1 ditambah V2 dikurang 360 derajat. Selanjutnya kita lanjut ke contoh 5.10. Soalnya hampir sama dengan contoh 5.9. Jadi di sini ada soal diberikan dua titik A dan titik B. Titik A tidak sama dengan titik B dan diketahui V1 sama dengan min 120 derajat, V2 nya sama dengan min 150 derajat. Tentukan titik C dan V sehingga rho B V2 komposisi dari rho A V1 sama dengan rho C Q. Penyelesaiannya bisa kita lihat gambar di samping. Ambil garis S, kita buat garis S dari titik A dan titik B. Buat garis T melalui garis A sehingga sudut dari garis T ke garis S adalah 60 derajat sama dengan setengah V1, dan garis L melalui garis B sehingga sudut dari garis S ke garis L adalah 75 derajat sama dengan setengah V2. Maka titik C merupakan titik potong dari garis L dan garis L. Jadi di sini setengah V sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah 75 derajat, hasilnya 45 derajat, sehingga V sama dengan 90 derajat. Lalu V1 ditambah V2 ditambah 360 derajat sama dengan min 120 derajat dikurang 150 derajat ditambah 360 derajat, maka hasilnya 90 derajat. Jadi V sama dengan V1 plus V2 plus 360 derajat. Dan teorema 5.10. Komposisi dua rotasi dengan pusat pada titik yang sama merupakan rotasi dengan pusat yang sama pula. Titik A pada bidang Euclid V dengan sudut min 180 derajat kurang dari P1 kurang dari 180 derajat, dan min 180 derajat kurang dari V2 kurang dari 180 derajat, rho A P1 dan rho A P2. Rho A P1 sama dengan PT komposisi PS dengan A sama dengan
T irisan S dan sudut dari S ke T adalah setengah Pi1 dan rho A Pi2 sama dengan PM komposisi PT dengan A sama dengan M irisan S dan sudut dari T ke M adalah setengah Pi2. Dengan demikian, sudut dari S ke M adalah setengah Pi1 ditambah Pi2. Rho A Pi1 komposisi rho A Pi2 sama dengan PM komposisi PT dan PT komposisi PS. Kemudian kita keluarkan PM dan PS-nya, sehingga di dalam kurung hanya tersisa PT komposisi PT. Selanjutnya, PT komposisi PT kita ubah dengan epsilon, sehingga PM komposisi epsilon komposisi PS sama dengan PM komposisi PS sama dengan rho setengah Pi1 ditambah Pi2 sama dengan rho A Pi dengan V sama dengan setengah Pi1 ditambah Pi2. Ya, kita masuk ke teorema 5.14. Definisi dari teorema 5.14 adalah komposisi sebuah rotasi dan sebuah translasi adalah sebuah rotasi yang sudut rotasinya sama dengan sudut rotasi yang diketahui. Jadi misalkan kita tahu nih ada rotasi suatu sudut. Nah, itu rotasinya itu sama dengan sudut yang sudah diketahui. Nah, itu adalah komposisi rotasi dan translasi. Langsung aja masuk ke buktinya. Ambil sembarang rotasi rho A theta dan translasi gamma BC. Ini maksudnya gamma ya. Jadi gamma BC. Komposisi kedua isometri ini adalah ada dua opsi ya. Oh ya, di sini juga ada kayak kotak gitu ya, itu nggak kebaca. Itu maksudnya adalah bulat, gambar bulat yang biasa dibaca komposisi atau dot ya, kita bisa baca. Pada opsi pertama yaitu A, rotasi A theta komposisi gamma BC, dan di opsi kedua ada gamma BC komposisi rotasi A theta. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, komposisi pada opsi A, rotasi A theta komposisi gamma BC. Kita di sini memiliki 4 permisalan. Yang pertama adalah kita baca permisalan ini sekalian sambil memperhatikan gambarnya ya. Pada permisalan pertama yaitu adalah 2 kali garis DA, panjang garis DA sama dengan panjang garis BC. Sekarang kita lihat dulu garis DA-nya mana. Ini ya garis DA-nya ya. Bentuknya horizontal. Sama dengan garis BC. Ya, garis BC ini dia berada tepat di sumbu X. Tepat di sumbu X. Ya, tepat di sumbu X ya. Sehingga kita dapat melihat gambar memang panjangnya garis BC ini 2 kali dari panjang si garis DA. Kita masuk ke permisalan kedua, yaitu adalah garis T melalui D tegak lurus garis BC. Sekarang kita cari dulu garis T-nya mana. Itu ya, garis T-nya itu bertepatan di sumbu Y ya. Nah, melalui D. Mana titik D-nya? Iya, betul. Kita melalui titik D. Lalu tegak lurus dengan si BC. Garis BC. Garis BC itu kan ada di sumbu X. Sehingga memang betul sumbu X dan sumbu Y itu kan tegak lurus. Sehingga ya garis T dengan panjang garis BC itu tegak lurus. Lalu kita masuk ke permisalan ketiga, yaitu adalah garis S melalui A sejajar dengan T. Kita lihat garis S-nya di mana? Itu ya, yang bentuknya vertikal. Melalui titik A, betul, dan sejajar dengan garis T. Ya, garis T itu sama garis S itu berbentuk
vertikal ya. Nah, maka gamma BC sama dengan mu S komposisi mu T, atau bisa dibaca dengan gamma BC sama dengan mu S dot mu T. Garis R. Nah, ini kita masuk ke persamaan keempat. Ada garis R melalui A, sehingga sudut dari S ke R adalah setengah theta. Oke, kita lihat garis R-nya yang mana. Itu ya, garis R-nya yang miring ya. Melalui titik A, ya dia menyinggung A, sehingga sudut dari S ke R adalah setengah theta. Nah, kita tarik jarak gitu ya, dari garis S ke sampai bertemu di garis R, itu menjadi sudut setengah theta. Maka ini ada kesimpulan dari 4 permisalan di atas, yaitu adalah rho A theta sama dengan mu R komposisi mu S, atau bisa dibaca dengan rho A theta sama dengan mu R dot mu S. Oke. Dan ini ada perhitungannya juga. Rho A theta ini tadi yang seperti saya bilang ya, komposisi dari gamma BC atau rho A theta dot gamma BC sama dengan, tadi kan kita udah tahu nih rho A theta-nya berapa. Rho A theta-nya itu kan adalah mu R dot mu S, ya kan? Sedangkan gamma BC-nya itu adalah mu S dot mu T. Nah, makanya kita bisa tulis buka kurung mu R dot mu S tutup kurung komposisi dari buka kurung mu S komposisi mu T tutup kurung. Karena di sini ada mu S dan juga mu S, maka kita dapat menulisnya lebih disederhanakan lagi ya. Sama dengan mu R komposisi buka kurung mu S komposisi mu S tutup kurung komposisi mu T. Karena di sini ada mu S komposisi mu S, itu kalau dihasilkan menjadi epsilon. Nah, kita dapat menulis menjadi mu R komposisi epsilon komposisi mu T. Karena di sini epsilon, jadi kita nggak perlu menulisnya lagi, sehingga mu R komposisi mu T sama dengan rho E theta 1. Jadi, theta 1 sama dengan theta, dan komposisi E sama dengan R irisan T. Ya, kita masuk ke opsi B. Di opsi B ada gamma BC komposisi rho A theta. Dapat dimisalkan ya. Kita ada 4 permisalan juga. Nanti juga ada kesimpulan dari permisalannya. Ini kita sambil melihat gambarnya juga ya, teman-teman. Jadi, pada permisalan pertama itu ada 2 garis AF sama dengan panjang dari garis BC. Nah, sekarang kita cari dulu nih, panjang garis AF tuh yang mana? Ini nih ya, yang bentuknya horizontal ya. Nah, BC-nya itu, panjang garis BC itu, garis BC ini bertepatan di sumbu X. Kalau kita lihat, kita dapat memisalkan, 2 panjang garis BC ini sama dengan 2 kali panjang garis AF, gitu. Langsung pada permisalan kedua, yaitu ada garis V melalui F tegak lurus garis BC. Kita lihat garis V-nya mana. Garis V ini bertepatan di sumbu Y ya. Terus melalui F, melalui titik F, bertegak lurus di panjang garis BC. Ya, karena garis V ini dia ada di sumbu Y, sedangkan panjang garis si BC ini ada di sumbu X. Karena sumbu Y dan sumbu X itu tegak lurus, maka garis V dan BC itu tegak lurus. Langsung ke permisalan ketiga, yaitu ada garis S melalui A, sejajar V. Nah, kita lihat di sini garis S-nya, bentuknya vertikal ya, tapi dia tidak di dalam sumbu Y. Nah, melalui titik A dia sejajar dengan si garis V ini yang ada di sumbu Y. Nah, maka gamma BC sama dengan mu V komposisi mu S, atau bisa
juga dibaca dengan gamma BC sama dengan mu V dot mu S. Langsung aja pada persamaan keempat, yaitu adalah garis U melalui A sehingga sudut dari U ke S adalah setengah theta. Ini maksudnya theta ya. Jadi garis U-nya mana? Ini ya, garis U-nya yang miring, miring. Melalui A. Ya, betul, garis U-nya itu melalui titik A sehingga sudut dari U ke S, ya itu ya, garis S tadi. Kita bikin kayak perhitungan jaraknya, jarak sudutnya. Itu dimisalkan menjadi setengah theta. Nah, dari 4 permisalan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa rho A theta sama dengan mu S dot mu U atau rho A theta sama dengan mu S komposisi mu U. Nah, ini ada perhitungannya juga. Untuk ini ada rumusnya maksudnya ya. Ini kalau ini gamma BC komposisi rho A theta sama dengan, tadi kita udah tahu ya, gamma BC-nya itu berapa, yaitu adalah mu V komposisi mu S. Jadi kita bisa tulis mu V komposisi mu S tutup kurung komposisi mu S komposisi mu U tutup kurung. Karena di sini sama-sama ada mu S, kita bisa menyederhanakannya menjadi mu V komposisi buka kurung mu S komposisi mu S tutup kurung komposisi mu U. Karena mu S komposisi mu S itu menghasilkan epsilon, sehingga kita dapat menulisnya dengan komposisi mu V komposisi epsilon komposisi mu U. Karena ada epsilon, kita tidak perlu menulisnya kembali, sehingga mu V komposisi mu U sama dengan rho H theta 2. Jadi kesimpulannya adalah theta 2 sama dengan theta, dan himpunan H sama dengan V irisan U. Ya, mungkin itu sekian dari saya ya. Terima kasih. Untuk materi yang terakhir yaitu teorema 5.15. Himpunan semua translasi dan rotasi membentuk sistem matematika grup terhadap operasi komposisi. Lambangnya itu seperti O ya. Buktinya kita perhatikan terlebih dahulu tabel Cayley antara translasi dan rotasi. Di sebelah kiri paling atas yaitu ada lambang komposisi, yang bawahnya itu gamma dari CD, yang bawahnya lagi itu rho V P2, rho F P2. Dan yang paling atas itu ada gamma AB, dan yang paling kanan itu ada rho E P1. Untuk yang pertama, komposisi antara gamma CD dan gamma AB menghasilkan gamma GH. Selanjutnya, untuk rho F P2 dan gamma AB menghasilkan rho K P2. Rho F P2 dan rho E P1 menghasilkan rho I P1. Dan yang terakhir itu ada gamma MN rho I P3. Semua translasi dan rotasi tertutup terhadap operasi. Ambil gamma AB suatu translasi, sehingga gamma AB pangkat min 1 sama dengan gamma AB translasi. Rho AP suatu rotasi, sehingga rho AP pangkat min 1 sama dengan rho AP rotasi, sehingga unsur dari himpunan translasi dan rotasi balikannya atau inverse juga himpunan translasi dan rotasi. Jadi, himpunan semua translasi dan rotasi membentuk grup terhadap operasi komposisi berdasarkan teori subgrup. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya
Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.